Hai, welcome to CIA Catatan Implementasi Alkitab. Bersama saya, Binsar Nikodemus. Di sini kita akan membahas kasus-kasus anak muda yang akan kita bahas dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Nah, di episode pertama kali ini kita akan membahas tema yaitu menjadi netizen yang budiman. Karena seperti yang kita tahu, netizen Indonesia sudah dikenal bahkan di seluruh dunia sebagai netizen yang kurang sopan dan juga reaktif. Suka menyerang dan suka menyerbu suatu akun-akun di media sosial. Tahun 2020, Microsoft mengeluarkan sebuah laporan hasil survei yang menyebutkan bahwa netizen Indonesia berada di posisi 3 paling rendah tingkat kesopanannya di dunia maya. Untuk itu kita akan melihat nih, apa sih kata firman Tuhan, gimana caranya untuk kita bisa menjadi netizen yang budiman pastinya. Yang pertama, firman Tuhan katakan untuk jangan ikut campur urusan orang lain. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain ialah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Nah, kebiasaan netizen Indonesia nih, suka ikut campur perihal orang lain. Di kolom komentar mereka ikutan komen, bahkan mereka ikut ngata-ngatain, ikut menghakimi. Kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita jangan ikut campur urusan orang lain. Karena itu akan membahayakan diri kita sendiri. Seperti ada anjing, kita tarik kupingnya, dia akan marah, dia akan ngegigit kita, dia akan cakar kita, dan efeknya ke kita juga. Jadi kita nggak usah ikut campur lah urusan orang lain. Biarkan orang lain dengan tenang melakukan pekerjaannya sendiri dan mengurusi urusannya sendiri. Dan kita nggak ikut-ikutan campur. Kalau ada yang berantem di kolom komentar atau di media sosial, biarin aja. Kita nggak usah ikut campur urusan orang. Yang kedua, jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Firman Tuhan di Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Media sosial membuat kita dengan mudah membandingkan diri kita sama orang lain. Membandingkan diri itu nggak ada habisnya. Kalau kita merasa lebih tinggi, kita jadi merasa superior, endingnya kita jadi sombong. Ketika kita merasa lebih rendah, kita merasa kurang, kita menjadi merasa inferior dan menjadi rendah diri. Ada salah satu quotes yang menyebutkan bahwa comparison is a thief of joy. Ketika kita membandingkan diri kita, kesenangan kita, kebahagiaan kita akan berkurang dengan sendirinya. So, jangan bandingkan diri kita sama orang lain. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing, setiap orang punya berkatnya masing-masing, dan kita pun punya berkatnya masing-masing. Yang ketiga, jangan iri hati. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Firman Tuhan katakan di Amsal 14 ayat 30. Artinya iri hati itu nggak baik buat diri kita sendiri. Dan juga firman Tuhan juga katakan Yakobus 3 ayat 14-16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Setelah kita membandingkan diri kita, biasanya kita bisa menjadi iri, menjadi dengki, dan kita juga jadinya mementingkan diri kita sendiri. Firman Tuhan katakan, orang yang iri hati, mementingkan diri sendiri, hikmatnya bukan berasal dari Tuhan, tapi dari hawa nafsu dunia, dari manusia, dan juga dari setan-setan. Di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi, biarkan orang dengan pencapaiannya masing-masing, kita pun dengan pencapaian diri kita sendiri, jadi kita nggak usah bandingin diri dan nggak usah iri hati. Yang keempat, jangan menghakimi. Ini dia nih, netizen Indonesia paling seneng menghakimi. Kalau ada orang yang salah, langsung diserbu, langsung di DM, langsung dikasih di kolom komentar hal-hal yang negatif. Firman Tuhan di dalam Roma 2 ayat 1, firman Tuhan katakan, karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. So, kita manusia, kita nggak bebas dari salah. Kalau ada orang lain salah, biarkan pihak yang berwenang, pihak yang berwajib yang menindak mereka, bukan kita. Kalau orang lain salah, biarkan Tuhan yang memberikan pembalasan. Firman Tuhan Roma 12 ayat 19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku,
Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi, biarkan Tuhan yang membalas apapun kesalahan orang lain. Jadi, bukan hak kita, tapi itu haknya Tuhan. Kita nggak usah ikut campur, kita nggak usah ikut-ikutan menghakimi, kita nggak usah ikut-ikutan komen di kolom komentar. Menurut pendapat saya sih, nggak perlu lah. Biarin aja. Kita cuma mantau aja. Yang kelima, kita harus jaga perkataan kita. Kita harus jaga perkataan kita terhadap dua hal. Yang pertama adalah perkataan yang jahat, yang kedua perkataan yang menipu. Firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan katakan gini, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Bahkan ayat ini juga diulang oleh Rasul Petrus di dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 10 sampai yang ke-11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Nih, dengerin baik-baik. Yang mau mencintai hidup, yang mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Walaupun kita nggak ucapin secara langsung ya, tapi kita ngetik. Tapi kita harus benar-benar perhatikan apa yang kita katakan. Kalau kita mencintai hidup, dan kita mau melihat hari-hari baik, kita harus jaga lidah kita, ucapan kita baik secara langsung maupun secara virtual terhadap yang jahat dan terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kita jangan jadi jahat, jangan nyebarin hoax, dan lakukan yang baik aja. Bahkan kita harus cari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sering banget nih netizen-netizen Indonesia komen-komen di kolom komentar, entah itu ngata-ngatain, entah itu menghujat, hate speech, bahkan juga memberikan berita-berita bohong, hoax yang belum tentu kebenarannya. Firman Tuhan katakan, hendaklah ya katakan ya, dan tidak katakan tidak. Yang lain daripada itu berasal dari si jahat atau iblis. Jadi, ayo netizen Indonesia, jangan nyebarin hal-hal yang jahat, keep positif, dan juga jangan nyebarin hal-hal yang menipu. Jangan sebarin hoax. Sebagai penutup, kita akan baca di Roma 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Apa yang kita kejar? Yang pertama, yang mendatangkan damai sejahtera. Yang kedua, yang membangun. Jadi nih, dalam bersosial media, ayo dong kita kejar yang mendatangkan damai sejahtera. Kita sebarkan positivity. Dan juga yang berguna untuk saling membangun. Kita jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Dengan tidak menghakimi, tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak iri hati, tidak menyebarkan hoax, tidak mengatakan hal yang jahat, bahkan kita nggak usah ikut campur urusan orang lain. Sebagai penikmat media sosial, kita harus mengambil yang positif, mengejar kedamaian, dan juga membangun orang lain. Demikian CIA kali ini. Tetap nonton CIA karena akan banyak kasus-kasus anak muda yang akan kita bahas dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Kiranya CIA ini dapat menjadi berkat. Dan buat kamu yang diberkati melalui CIA, kamu bisa komen, likes, dan juga subscribe channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye!